Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya, sebelum memulai pembelajaran, Bu Rifka minta tolong ketua kelas buat memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan dia. Bersiap. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih dia. Ada yang nggak masuk hari ini? Iya, terima kasih. Sekarang Bu Rifka mau kalian semua berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih, silahkan duduk kembali. Sekarang ada yang masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Materi kata hubung. Nah, sebelumnya kan sudah membahas tentang kata hubung, sudah membahas tentang makna kosakata. Hari ini kita akan belajar tentang teks narasi, berupa cerita. Nah, karena kurang semangat sekarang berdiri lagi. Oh iya. Kalian sudah pernah dengar ice breaking yang lawan kata nggak? Lawan katanya tinggi apa? Kalau Bu Rifka bilang tinggi, 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 pendek, 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 tinggi, pendek, tinggi, pendek, aku sudah tahu. Bisa? bisa, Kita mulai dari sekarang. Tinggi, 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 pendek, 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 tinggi, tinggi, pendek, aku sudah tahu. besar, 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 Kecil, 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 besar, kecil, besar, kecil, aku sudah tahu. Kanan, 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 kiri, 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 kanan, kanan, kiri, aku sudah tahu. Tepuk tangan. Tambah semangat apa tambah loyo? Iya, karena udah semangat sekarang boleh duduk lagi. Sekarang ada kan sebelum kita masuk pembelajaran, Bu Rifka mau menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, agar kalian dapat menyebutkan tokoh dan juga watak di dalam teks narasi, yaitu cerita rakyat. Yang kedua, agar kalian dapat menyebutkan amanat yang terkandung di dalam teks narasi cerita rakyat. Dan yang ketiga, agar kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait isi teks narasi cerita rakyat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena nggak ada yang mau ditanyakan, gantian Bu Rifka yang tanya. Kalian di sini ada nggak yang berasal dari luar Surabaya? Iya, ya. Nah, kalau daerahnya beda, kira-kira budayanya beda apa sama ya?
Sekarang satu orang angkat tangan, coba sebutkan budaya yang dari daerahnya. Siapa? Dia mau? Dia kira-kira budaya di daerahmu itu ada apa aja bentuknya? Ada kerapan sapi, ada tari muang sangkal, Terus? ada api tak kunjung padam, I. ada pakaian Shakira Marlena. Iya, sudah ya, itu tadi ada 4 yang disebutkan dia. Nah, sekarang itu tadi berarti ada apa aja? Kerapan sapi itu masuk budaya apa? Upacara adat. Terus kesenian adat. Terus ada lagi berupa pakaian. Pakaian adat, Terus ada lagi berupa rumah. rumah adat. Nah, sekarang coba lihat video ini dulu, terus nanti Bu Rifka kasih pertanyaan. Baik, Bu. Oh iya. Legenda Roro Jonggrang. Alkisah, pada zaman dahulu kala berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Prambanan. Rajanya berwujud raksasa dan namanya Prabu Baka. Prabu Baka memiliki ambisi besar. Bersama pasukannya ia pergi menyerang kerajaan Pengging. Karena diserang, Raja Pengging mengirim panglima perang kerajaan Bandung Bondowoso untuk menghadapi musuhnya. Semangat perang yang dikobarkan Bandung Bondowoso membuat pasukan musuh bergiring-giring. Tak butuh waktu lama, pasukan Prabu Baka akhirnya berhasil disumpah habis dan tinggallah Prabu Baka yang tersisa. Dengan amarah yang meledak, Prabu Baka berlari menerjang Bandung Bondowoso dengan ganas. Namun naas, sang raksasa akhirnya tewas bersimbah darah dan hantam senjata sakti Bandung Bondowoso. Dengan sorak-sorai, Bandung Bondowoso bersama pasukan pilihannya menuju kerajaan Prambanan. Sesampainya di istana Prambanan, Bandung Bondowoso terkesima melihat seorang putri yang cantiknya tiada tara. Wahai putri cantik jelita, siapakah engkau? Tanya Bandung Bondowoso. Aku adalah Roro Jonggrang, putri tua dari para makhluk halus. Nah, ada yang tahu nggak itu tadi judulnya kira-kira tentang apa? Roro Jonggrang. Nah, Roro Jonggrang. Roro Jonggrang itu termasuk budaya jenis apa dia? Cerita rakyat, Bu. Cerita rakyat. Ada yang tahu cerita rakyat itu yang kayak gimana? Cerita yang dipercaya oleh rakyat sekitar. Iya, bener banget. Karena sudah ada yang tahu, sekarang kita bahas dulu terkait teks narasi. Kan tadi sudah disebutkan kalau ada cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini kalau dibuat dalam bentuk teks itu dapat digolongkan di teks narasi. Teks narasi itu yang kayak gimana? Teks narasi itu adalah suatu teks yang di dalamnya itu berisi tentang kronologis atau runtutan peristiwa berdasarkan urutan waktu. Jadi kalau kalian lagi baca suatu bacaan terus kalian ngerasa, oh ini berarti kronologisnya dari awal kayak gini, akhirnya kayak gini. Berarti itu masuk teks apa? Narasi. Iya. Terus teks narasi sendiri ini tuh dapat berupa teks fiksi dan juga non fiksi. Kalau yang fiksi itu contohnya adalah Biografi. yang fiksi adalah kalau yang non fiksi Biografi. udah tahu belum teks biografi yang kayak gimana? Teks biografi itu teks yang berisi menggambarkan tokoh penting dari awal hidupnya hingga akhir. Cerita rakyat sendiri ini tadi jawabannya Putri sudah hampir benar. Jadi kalau cerita rakyat itu adalah cerita yang asalnya dari masa lampau. Terus dia itu akan diwariskan secara turun-temurun dari generasi yang sebelumnya sampai generasi yang Berarti kalau sekarang Bu Rifka buat cerita baru hari ini, apa bisa disebut cerita rakyat? Belum bisa. Kenapa? Iya, benar. Terus, di dalam cerita rakyat itu nanti akan ada beberapa informasi yang bisa kalian ambil. Yang pertama, di dalam cerita rakyat pasti ada yang namanya tokoh. Tokoh ini artinya pelaku yang dia itu
berperan di dalam suatu cerita rakyat. Yang kedua, ini ada watak. Watak ini adalah karakter dari tokoh tersebut. Karakternya ini yang akan mempengaruhi tingkah laku tokoh di dalam cerita tersebut. Yang ketiga ada alur. Alur ini dia itu urutan peristiwa yang saling berkaitan dan juga memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Yang keempat ada latar. Latar ini artinya keterangan. Keterangannya dapat berupa apa? Dapat berupa keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga keterangan suasana. Yang terakhir ada amanat. Amanat itu isinya tentang apa? Amanat ini nanti akan membahas tentang pesan moral yang dapat kita ambil setelah kita membaca, menyimak, atau mendengar cerita rakyat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena nggak ada yang mau ditanyakan, sekarang Bu Rifka mau kalian berkelompok, 3 kelompok masing-masing terdiri dari 3 orang. Sudah? Makasih ya, tolong ya. Setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya? Nah, sekarang cara kerjanya, kan kalian tadi sudah dapat potongan-potongan cerita ya? Ya, potongan ceritanya itu harus kalian susun agar dia menjadi cerita yang runtut, cerita yang padu satu sama lain. Setelah menjadi cerita yang padu, baru kalian harus menjawab 3 pertanyaan yang ada di kolom pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Karena nggak ada yang mau ditanyakan, kita sepakati waktu pengerjaannya 25 menit. Setuju? Setuju. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Coba Mbak tanya. Menyerah karena usaha tidak akan Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Roro Jonggrang itu bukannya itu ya yang apa? Itu ya? Iya, ini kan Roro Jonggrang. Iya, namanya Candi Prambanan ya Bu? Iya. Jadi Roro Jonggrang berasal dari mana kalau di Candi Prambanan? Jogja Bu. Jogja atau Jawa? Jawa Tengah. Iya. Sudah? Karena sudah selesai, sekarang tanpa Bu Rifka tunjuk aja, ada nggak yang menawarkan diri buat presentasi di depan? Kelompok 1 Bu. Ya, silahkan dia dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cerita Roro Jonggrang. Pertanyaan pertama. Siapa saja tokoh dalam cerita di atas? Yaitu tokohnya yang pertama Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang, Prabu Baka. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana watak tokoh utama dalam cerita di atas? Roro Jonggrang memiliki watak yang licik, suka ingkar janji, dan Bandung Bondowoso memiliki watak yang kejam dan sombong. Yang ketiga yaitu apa pesan moral yang didapat setelah membaca cerita di atas? Yang pertama, jangan suka menipu orang lain karena itu akan merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, jangan mudah menyerah karena di setiap usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua kelompok jawabannya sama? Sama. Iya, jadi tadi Ibu udah lihat kalian mengerjakannya, kerjasamanya sudah bagus, jawabannya juga sudah tepat semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak.
karena nggak ada yang mau ditanyakan, sekarang siapa yang berani menyebutkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Iya, dia. Hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu teks narasi. Kemudian teks narasi itu ada dua, ada teks fiksi dan juga teks non fiksi. Nah, hari ini belajar tentang teks fiksi, yaitu cerita rakyat Roro Jonggrang. Iya, ada yang mau menambahkan? Tadi di dalam teks, ya Mega. Dalam teks cerita rakyat itu terdapat unsur-unsurnya. Yang pertama ada alur, watak, tokoh, amanat, Sama? latar. Ada berapa tadi? Dan 5. Ada 5. Yang pertama ada, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Iya, pembelajaran hari ini kira-kira berjalan menyenangkan atau menyedihkan, susah atau gampang? Mudah dipahami semuanya? Sekarang, karena semuanya sudah bilang kalau pembelajaran hari ini mudah dipahami, Bu Rifka mau ngasih kalian soal evaluasi dikerjakan individu. Nanti setiap anak dapat 1 lembar kayak gini. Siapa yang bawa pulpen? Ada teman yang bawa pulpen lebih? Yang bawa pulpen lebih dipinjemin, ayo Nailul. Gak boleh gitu Putri. Sudah? Yang sudah perwakilan kelompok dikumpulkan ke depan. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Putri. Kasih, Bu. Makasih dia, terima kasih Nailul. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, biar kita kan sekarang lagi di Surabaya. Sudah tahu lagu ini? Sudah. Kalau sudah tahu, kita harus nyanyi dengan semangat. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Kurang keras? Tepuk tangan. Iya, sekian pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kalian harus mempelajari tentang teks narasi yang berupa fiksi. Paham? Ya. Bu Rifka akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rifka. Mari kita sekali lagi. Loh, lali doa. Iya. Ngerekam doa gak oleh, Rek. Gak oleh, Mbak. Lali doa, Rek.